Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cicinda Putri Mada Zulfa. Saya mahasiswi dari jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Di sini saya akan menceritakan tentang folklore yang telah saya teliti atau yang telah saya kunjungi, yakninya Batu Anderubia. Batu Anderubia ini terletak di Sumatera Barat, tepatnya di pesisir selatan Desa Sikabu, Ampiang Para. Di sebuah bukit desa Sikabu ini tinggallah seorang perempuan yang bernama Andi Rubia. Ia memiliki rambut yang panjang dan selalu memakai selendang berwarna merah. Masyarakat mengatakan di tempat Andi Rubia ini tinggal terdapatlah sebuah batu yang bernama Batu Andi Rubia, yang dimana di dalam batu ini terdapat air yang tidak pernah kering. Nah, air dari batu itu dijadikan sumur oleh Andi Rubia pada saat itu. Masyarakat juga mengatakan bahwa ketika Anderubia ini mandi, maka satu kampung itu akan harum karena baunya, dan masyarakat akan mengetahui bau itu berasal dari Anderubia yang sedang mandi. Tetapi anehnya, Anderubia ini tidak bisa dilihat oleh masyarakat setempat. Ia hanya bisa dilihat oleh para dukun dan para ahli pada saat itu. Nah, para dukun juga mengatakan Anderubia ini memiliki 4 orang cucu perempuan yang memiliki rambut yang panjang dan selalu memakai selendang berwarna merah sama seperti dirinya. Di dalam batu ini terdapatlah sebuah pila, yang dimana pila ini adalah tempat penyimpanan emas masyarakat pada zaman dahulunya. Masyarakat dulu tidak memakai emas seperti pada zaman sekarang. Mereka menyimpan emas di dalam pila tersebut. Nah, di dalam pila itu berada di dalam sumur dari Batu Anderubia ini. Suatu ketika datanglah sebuah helikopter yang mengambil pila dari sumur batu tersebut, tetapi masyarakat tidak mengetahui kebenaran dari cerita itu. Dan di dalam batu itu terdapatlah sebuah sandi, yang dimana sandi ini dulunya diambil oleh para pekerja proyek yang mereka mengambil untuk dijadikan bahan jembatan pada zaman dahulunya. Tetapi masyarakat sempat melarang agar mereka tidak mengambil sandi dari batu tersebut. Biarlah sandi ini menjadi sejarah bagi anak cucu mereka nanti. Tetapi para pekerja proyek tidak menghiraukan masyarakat. Mereka tetap kekeh ingin mengambil sandi dari batu tersebut. Ketika mereka mengambil sandi dari batu tersebut menggunakan ekskavator, tiba-tiba pengait ekskavator itu tidak bisa dinaikkan kembali. Ia tersangkut di dalam batu tersebut. Setelah sebulan lamanya, pengait ekskavator itu tersangkut, datanglah seorang laki-laki menemui para pekerja proyek ini. Ia mengatakan, jika kalian ingin pengait ekskavator itu naik kembali, mereka harus menyembelih seekor kambing agar pengait itu bisa dinaikkan lagi ke daratan. Setelah mereka menyembelih seekor kambing, akhirnya pengait itu bisa dinaikkan lagi ke daratan. Masyarakat tidak mengetahui para pekerja proyek itu berasal dari mana. Mereka hanya mengetahui supir ekskavator itu berasal dari Cina. Ia merupakan orang Cina. Selanjutnya di dalam akhirnya setelah pengait itu berhasil dinaikkan kembali, dan para pekerja itu tidak jadi mengambil sandi dari batu tersebut. Nah, setelah itu masyarakat juga menceritakan bahwa dulunya batu itu berada di atas bukit. Suatu ketika batu itu jatuhlah ke bawah, ke tepi jalan raya. Kalau batu itu jatuh ke bawah dan sekarang keberadaannya berada di tepi jalan raya. Masyarakat juga mengatakan dulunya air dari batu itu digunakan masyarakat sebagai obat. Tetapi setelah keberadaannya sekarang di tepi jalan raya, masyarakat sedikit takut untuk mengonsumsi air dari batu tersebut karena sudah tercampur dengan polusi udara. Nah, masyarakat juga mengatakan jika kita mengunjungi Batu Anderubia tersebut, kita harus meninggalkan uang senilai 200 perak dan meminta izin kepada batu tersebut, lalu mencuci muka sebanyak 3 kali, membaca salawat, dan membaca Al-Fatihah. Nah, selanjutnya masyarakat juga mengatakan bahwasanya Anderubia sudah tidak berada lagi di atas bukit tersebut. Mereka sudah tidak mendengar lagi cerita dari Anderubia tersebut. Menurut masyarakat dan menurut para dukun,
Ande Rubia ini pindah ke sebuah gunung, yang dimana gunung ini bernama Gunung Talang. Nah, sekarang masyarakat sudah tidak mengetahui lagi cerita dari Ande Rubia dan sudah tidak mendengar kabar dari Ande Rubia lagi. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.